Maya melihat notifikasi WhatsApp berisi, "Kalau kamu nggak selesaikan malam ini, kita berdua mati jam 12." Aku masih ingat betapa angin malam itu berhembus pelan melalui celah jendela kamar yang sengaja kubiarkan terbuka. Seakan langit Jakarta tahu bahwa malam ini akan jadi malam terakhir aku percaya pada cinta. Lampu kamar redup. Hanya menyisakan cahaya keemasan dari lampu meja yang menyinari wajah Randy yang tertidur pulas. Dadanya naik turun dengan ritme tenang, seolah tak ada beban di dunia. Aku menatapnya lama, seperti biasa, dengan rasa syukur yang kadang terasa berlebihan. Tapi malam ini, rasa itu terasa lebih seperti bayangan, rapuh, mudah tertiup angin. Kami tinggal di apartemen mewah di kawasan Senopati, lantai 27, dengan pemandangan kota yang berkilau seperti permadani emas. Rolls-Royce hitamnya selalu terparkir rapi di garasi VIP. Aku, Maya, adalah istri yang sempurna di mata tetangga, keluarga, bahkan media sosial. Kebaya sutra saat arisan, senyum tulus di foto liburan, dan kalimat bijak soal kesetiaan yang selalu kusebar di Instagram Story. Tapi di balik semua itu, akhir-akhir ini aku merasa seperti patung lilin yang perlahan meleleh. Tak ada yang melihat, tak ada yang peduli. Randy semakin jarang bicara. Matanya selalu menatap layar ponsel, bahkan saat kami makan malam berdua di meja makan marmer yang katanya didatangkan langsung dari Italia. Malam itu, aku tak bisa tidur. Kepalaku pening sejak siang, mungkin karena udara Jakarta yang kembali panas menyengat, atau mungkin karena firasat buruk yang terus menggelayuti. Aku bangkit perlahan, menghindari derit lantai kayu, lalu duduk di tepi ranjang. Ponsel Randy tergeletak di meja samping. Layarnya tiba-tiba berkedip. Notifikasi masuk. Biasanya, aku tak pernah menyentuhnya. Aku percaya sampai tulang sumsumku. Tapi malam ini, sesuatu di dalam diriku, mungkin naluri seorang perempuan yang telah kehilangan arah, mendorongku untuk mengintip. Aku mengambil ponsel itu dengan tangan gemetar. Layar terkunci, tapi notifikasi WhatsApp tetap terbaca di atas layar. "Kalau kamu nggak selesaikan malam ini, kita berdua mati jam 12. Tubuhku membeku. Napas terhenti. Jantungku berdebar seperti hendak meledak dari rongga dada. Aku menatap wajah Randy, masih tertidur, damai, seolah tak tahu dunia sedang runtuh di sekitarnya. Siapa kita? Siapa yang akan mati? Apa yang harus diselesaikan? Aku meletakkan ponsel itu kembali, perlahan, seakan takut membangunkannya. Tapi pikiranku berlari kencang, seperti kuda liar di padang rumput. Ingatan bermunculan. Randy yang sering pulang larut tanpa penjelasan, rekening bersama yang tiba-tiba kosong, dan obrolan samar yang kudengar lewat telepon. Proyek itu gagal. Mereka menuntut harus cepat. Aku selalu menguburnya dalam hati, berkata pada diri sendiri, dia sedang stres. Dia butuh waktu. Cintaku cukup untuk menahannya. Tapi pesan itu bukan soal stres. Itu ancaman. Ancaman kematian. Aku berjalan ke balkon, menarik napas dalam-dalam. Udara Jakarta malam itu lembab, beraroma asap knalpot dan kembang telang dari taman bawah. Di kejauhan, gedung-gedung pencakar langit menyala seperti mercusuar palsu. Indah, tapi penuh tipu daya. Aku memeluk diriku sendiri, merasakan dingin merayap dari tulang punggung sampai ke ujung jari. Untuk pertama kalinya dalam 10 tahun pernikahan, aku merasa benar-benar sendirian. Bukan kesepian biasa, tapi kesepian yang menusuk, yang membuatmu bertanya, apa aku pernah benar-benar ada di hidupnya? Hari-hari berikutnya, aku pura-pura tak tahu apa-apa. Aku tersenyum saat sarapan, menyiapkan kopinya dengan susu almond favoritnya, bahkan memuji dasi barunya yang katanya hadiah dari klien. Tapi mataku tak pernah berhenti mengamatinya. Saat ia mengetik pesan dengan jari gemetar, saat ia menelepon sambil berbisik di kamar mandi, saat ia mengecek jam tangannya, terus-menerus, seperti menunggu sesuatu yang mengerikan. Lalu, pada malam ketiga setelah pesan itu, aku melihatnya bersiap pergi tengah malam. Jas hujan hitam,
sepatu bot, dan tas kecil yang biasanya tak pernah dibawanya. Ia mencium keningku, gerakan yang dulu kubaca sebagai kasih sayang, kini terasa seperti ritual penutupan. Aku menunggu sampai suara mobilnya menghilang di jalan raya. Lalu, perlahan, aku bangkit. Aku mengenakan jaket tebal, celana jeans, dan sepatu kets, pakaian yang jarang kugunakan sejak jadi ibu rumah tangga kelas atas. Aku menyalakan mesin mobilku, mengikuti lampu belakang Rolls-Royce-nya yang menjauh ke arah tol Jagorawi. Tidak ada rencana, tidak ada niat balas dendam. Hanya satu pertanyaan yang menggerogoti. Apa yang kau sembunyikan, Randy? Dan di balik kemudi, dengan hujan mulai rintik di kaca depan, aku merasa sesuatu yang dulu kusebut rumah mulai runtuh, bukan dengan ledakan, tapi dengan sunyi yang lebih mengerikan dari kematian. Karena pengkhianatan tak perlu berteriak. Ia cukup berbisik, lalu menghancurkan segalanya. Hujan mulai turun deras ketika mobilku mendaki tikungan pertama menuju puncak. Wiper bekerja keras, tapi pandanganku tetap kabur. Bukan hanya oleh air hujan, tapi oleh air mata yang tak kusadari telah menggenang sejak aku meninggalkan Senopati. Aku menggenggam setir erat-erat, seakan itu satu-satunya hal yang masih bisa kukuasai di tengah kekacauan yang merobek-robek hidupku. Di depan, lampu belakang Rolls-Royce Randy masih terlihat samar, menyala merah seperti luka terbuka di kegelapan. Sejak kecil, aku diajarkan untuk percaya pada suami seperti percaya pada Tuhan. Tulus, tanpa syarat. Ibuku sering berkata, perempuan Jawa itu kuat bukan karena ia marah, tapi karena ia sabar. Tapi malam ini, kesabaran itu terasa seperti rantai yang membelenggu. Aku tak lagi ingin sabar. Aku ingin tahu. Aku ingin melihat. Ketika mobilnya berbelok tajam ke jalan setapak yang jarang dilalui, jantungku nyaris berhenti. Jalan itu tak ada di peta Google. Hanya jalan tanah merah yang dikelilingi pohon pinus lebat, dengan kabut tebal yang menyelimuti segalanya seperti kain kafan. Aku mematikan lampu mobil, lalu melanjutkan perjalanan dengan hati-hati, mengandalkan cahaya rembulan yang sesekali menembus awan. Udara semakin dingin, menusuk jaketku yang tak cukup tebal untuk ketinggian ini. 10 menit kemudian, aku melihatnya. Sebuah rumah tua berdiri di atas bukit, arsitektur kolonial Belanda. Atap gentengnya retak, dinding putihnya mengelupas seperti kulit yang terbakar. Rumah itu dulu milik orang tua angkatku, tempat aku dan Siska tumbuh bersama setelah kedua orang tuaku meninggal dalam kecelakaan bis jurusan Semarang-Yogyakarta. Setelah mereka pergi, aku mewarisi rumah ini, tapi tak pernah kujual. Aku biarkan saja, sebagai kenang-kenangan, sebagai tempat pulang jika suatu hari aku kehilangan arah. Tapi sekarang rumah itu menjadi tempat pengkhianatan. Aku memarkir mobil jauh di balik semak belukar, lalu berjalan menyusuri jalan setapak dengan kaki telanjang. Sepatuku kutinggalkan agar tak menimbulkan suara. Tanahnya lembab, berlumpur, dan dingin menusuk tulang. Setiap langkah terasa seperti doa yang salah arah. Di kejauhan, lampu kuning redup menyala di ruang tamu. Tirai tak sepenuhnya tertutup. Dan di baliknya, aku melihat mereka. Randy dan Siska. Adik angkatku yang dulu kupeluk saat ia menangis di pemakaman orang tua angkat kami. Gadis kecil yang kuberi makan, kuantarkan ke sekolah, kubelikan baju pertamanya di mall. Kini, ia memakai gaun hitam ketat berbelahan tinggi, seksi, berani, sangat tidak seperti citra adik polos yang selama ini ia pertahankan di depanku. Rambutnya digulung, bibirnya merah menyala, dan tangannya melingkar di leher Randy seperti ular yang siap mencekik. Aku bersembunyi di balik pohon jati besar, napasku tertahan. Mereka duduk berhadapan di meja kayu jati, meja yang dulu kubuat bersama ayah angkatku. Di atasnya ada botol anggur, 2 gelas, dan sebuah map coklat bertuliskan Asuransi Jiwa Maya Wijaya. Aku sudah capek berpura-pura, Randy. Suara Siska terdengar tajam, dingin, tak ada sisa kepolosan. Kalau kau nggak berani bunuh dia malam ini, aku yang turun tangan. Aku nggak mau kehilangan 1 rupiah pun dari uang itu. Randy menunduk,
Tangannya gemetar memegang gelas. Tapi, dia nggak salah apa-apa, Siska. Dia malah yang ngelunasin utang-utangku waktu proyek pertama gagal. Justru itu, dia tahu terlalu banyak. Siska membentak, lalu meraih dagu Randy paksa. Kau pikir aku peduli? Aku sudah hidup sebagai bayangan selama 10 tahun. Sekarang, giliran aku yang berdiri di atas. Dan kau akan lakukan apa yang harus dilakukan. Kalau tidak, ia menarik sesuatu dari balik gaunnya. Sebuah pisau lipat berkilat di bawah cahaya temaram. Aku menutup mulutku dengan tangan, menahan teriakan yang nyaris meledak. Darahku membeku. Mereka tidak hanya berselingkuh, mereka merencanakan pembunuhan terhadapku. Dan yang paling menusuk bukan pengkhianatannya, tapi fakta bahwa Siska, yang kubesarkan dengan kasih, kini ingin menghabisiku demi uang asuransi. Miliaran rupiah. Untuk melunasi utang investasi bodong Randy, yang bahkan tak pernah kuberitahu. Aku mundur perlahan. Langkahku goyah. Tapi tiba-tiba, krek, sebuah ranting kering patah di bawah sepatuku. Kepala Siska langsung menoleh ke arahku. Matanya menyipit, tajam seperti elang malam. Aku tak sempat berpikir. Aku berlari. Ada orang di luar! Teriaknya. Detik berikutnya, lampu luar rumah menyala. Pintu terbanting terbuka. Langkah kaki berat mengejar. Aku berlari melewati kebun kopi yang dulu kubantu tanam, napasku terengah, jantungku hampir copot. Hujan kini turun semakin deras, petir menyambar di kejauhan, mengguncang langit seperti amarah langit atas dosa manusia. Aku sampai di mobilku, membuka pintu dengan tangan gemetar, lalu menyalakan mesin. Tapi saat ku tekan remnya lembek. Aku menginjaknya lagi, dan lagi. Tidak ada respons, hanya suara logam yang menggeretak, seperti tawa kejam dari takdir. Mereka sudah tahu. Mereka sudah bersiap. Mereka ingin aku mati malam ini. Di kaca spion, aku melihat Randy dan Siska berlari mendekat. Lampu senter mereka menusuk kabut. Siska membawa pistol. Dari mana? Aku tak sempat bertanya. Dengan insting yang bahkan tak kusangka ada dalam diriku, aku menginjak gas. Mobil melaju tak terkendali, menuruni jalan setapak yang curam. Tanpa rem, tanpa kendali. Hanya keberanian buta dan doa yang tak sempat kuselesaikan. Di ujung jalan, ada jurang. Sungai deras mengalir di bawahnya. Sungai yang dulu jadi tempat kami berenang waktu kecil. Aku tahu aku tak akan selamat jika terjun. Tapi mungkin kematiannya bisa kugunakan. Dengan gerakan cepat, aku melempar dompetku keluar jendela, bersama kalung emas pemberian Randy di hari pernikahan kami. Lalu, tepat di tepi jurang, aku membuka pintu dan melompat, bukan ke sungai, tapi ke semak-semak di sisi tebing. Mobilku terjun bebas, menabrak batu, lalu tenggelam dalam deru air yang mengaum seperti monster lapar. Di kejauhan, aku mendengar teriakan mereka. Maya, dia jatuh. Cepat, cari mayatnya. Aku berbaring diam di balik semak, tubuhku basah kuyup, berlumur lumpur dan darah dari luka gores. Hujan menghapus jejakku. Dan untuk pertama kalinya sejak malam itu, aku tersenyum. Biarkan mereka percaya aku mati. Karena dari kegelapan inilah, aku akan bangkit. Hawa dingin menusuk tulang. Aku berbaring di balik semak belukar tebal. Tubuhku gemetar bukan hanya karena suhu yang menyusut di kaki Gunung Salak, tapi karena adrenalin yang belum juga reda. Napasku kudesahkan pelan, sangat pelan, seakan setiap hembusan bisa menjadi petunjuk keberadaanku. Di bawah sana, suara deru sungai masih menggelegar, mencampur dengan teriakan Randy dan Siska yang mulai tersebar ke segala arah. Cek sepanjang aliran sungai, cepat! Perintah Siska, suaranya tajam seperti pecahan kaca. Aku menahan napas. Mereka benar-benar percaya aku tewas. Tapi kelegaan itu hanya bertahan sesaat. Karena langkah kaki yang mendekat dari arah berlawanan membuat darahku membeku lagi. Bukan dari arah jurang, tapi dari atas. Dari jalan setapak tempat aku meninggalkan mobil. Seseorang datang, lebih dari satu. Aku mengintip dari balik daun paku yang lebat. Senter menyala, menyapu tanah dengan sinar putih menusuk. Lalu,
Aku melihatnya. Siska berdiri tepat di tempat aku mendarat, di semak yang kini remuk oleh tubuhku. Ia berjongkok, jari-jarinya menyentuh tanah basah. Lalu, dengan gerakan perlahan, ia mengangkat sesuatu. Kalungku, yang sengaja kujatuhkan di tepi jurang sebagai umpan. Tapi bukan itu yang membuatku hampir menjerit. Matanya, mata Siska yang dulu kucium setiap malam sebelum tidur saat ia masih remaja, kini menyipit, membelalak, lalu tersenyum. Bukan senyum lega, bukan senyum kemenangan, tapi senyum yang penuh kecurigaan. Dia nggak jatuh, katanya pelan, tapi cukup keras untuk kudengar. Kalung ini kering, tapi tanah di sini basah kuyup. Kalau dia jatuh dari sini, pasti kena lumpur, air, daun. Tapi ini, ia mengangkat kalung emas itu ke cahaya senter. Masih bersih, seperti baru diletakkan. Jantungku berhenti. Randy mendekat, wajahnya pucat. Maksudmu? Maya belum mati. Potong Siska. Suaranya berubah menjadi bisikan mengerikan. Dia berpura-pura mati. Detik itu juga, segalanya berubah. Mereka tak lagi mencari mayat. Mereka mencariku, hidup-hidup. Aku merangkak mundur, perlahan, berusaha tak menimbulkan suara. Tapi tanah licin, dan kakiku terpeleset. Batu kecil bergulir ke bawah, cukup keras untuk didengar. Di sana, teriak Randy. Lampu senter langsung mengarah padaku. Aku berdiri, berlari sekuat tenaga masuk ke hutan. Dedaunan basah menempel di wajahku. Duri mencakar lengan, tapi aku tak peduli. Di belakangku, terdengar suara tembakan. Dor! Peluru menghantam pohon di sampingku, serpihan kayu beterbangan. Aku tak menoleh. Aku tahu, Siska benar-benar ingin membunuhku. Tak ada rasa bersalah. Tak ada keraguan. Hujan semakin deras. Angin meraung seperti roh penasaran yang tak tenang. Aku berlari tanpa arah, hanya mengikuti naluri bertahan hidup yang tiba-tiba bangkit dari dalam diri perempuan Jawa, yang selama ini kubungkam dengan kesabaran palsu. Tapi hutan ini luas, dan aku tak tahu jalan keluar. Di suatu titik, aku tersandung akar besar dan terjatuh. Lututku berdarah, napasku terengah. Aku menoleh. Mereka sudah semakin dekat. Siska berlari di depan, pistol di tangan, rambutnya basah menempel di wajah, tapi matanya menyala seperti binatang buas. Kau pikir kau bisa kabur, Kak? Teriaknya, suaranya penuh ejekan. Kau lupa? Aku tumbuh di sini juga. Aku tahu setiap jengkal tanah ini. Aku bangkit, lalu berlari lagi. Kali ini ke arah sungai kecil yang dulu sering kujadikan tempat bermain. Airnya dangkal, tapi arusnya deras karena hujan. Aku terjun masuk, membiarkan air menyeretku sejauh mungkin. Di balik derasnya air, aku melihat Siska berhenti di tepi sungai, menatapku dengan ekspresi campuran kemarahan dan kekaguman. Lari terus, Kak, bisiknya, seakan tahu aku masih bisa mendengar. Tapi kau nggak akan bisa sembunyi selamanya. Aku membiarkan tubuhku terseret arus selama beberapa menit, lalu merangkak keluar di sisi hutan yang lebih gelap. Di sana, aku menemukan gubuk kecil, bekas pos penjaga kebun kopi yang sudah lama ditinggalkan. Aku masuk, bersembunyi di balik tumpukan karung goni yang berjamur. Detak jantungku perlahan melambat. Tapi pikiranku berlari kencang. Mereka tahu aku masih hidup. Mereka akan mencariku sampai dapat. Dan mereka tak akan ragu membunuhku, tanpa sisa belas kasihan. Tapi di tengah keputusasaan itu, sesuatu berubah dalam diriku. Aku tak lagi merasa seperti korban. Aku tak lagi menangis. Aku tak lagi berharap Randy akan sadar dan kembali padaku. Sebaliknya, aku merasa tenang, dingin, seperti besi yang dipanaskan, lalu dicelupkan ke air es, keras, tajam, tak bisa ditekuk. Aku mengeluarkan ponselku dari saku dalam jaket, masih menyala, berkat plastik kedap air yang kusimpan sejak awal. Aku membuka kamera depan. Wajahku pucat, rambut basah menempel di dahi, luka di pipi, tapi mataku tak lagi lembut. Mereka tajam, penuh tekad. Kalau kalian ingin bermain pembunuhan, bisikku pada bayangan diriku sendiri, maka biarlah aku yang jadi pemburu. Aku mematikan ponsel.
Lalu, dari balik gubuk itu, aku mendengar suara motor mendekat, bukan dari Randy atau Siska, tapi dari arah desa. Seorang lelaki tua dengan motor butut berhenti. Perjalanan ke Banten memakan waktu hampir 8 jam. Berjalan kaki di tengah hujan, naik truk sayur yang berhenti di perempatan kecil, lalu menumpang ojek daring dengan identitas palsu yang kubuat dari kartu perpustakaan lama. Aku tak membawa apa-apa kecuali ponsel, dompet kosong, dan luka yang tak terlihat di hati. Tapi yang paling berat bukanlah jarak, melainkan keharusan untuk menjadi orang asing di tanah sendiri. Aku tiba di desa Cigadung saat subuh. Kabut pagi menyelimuti sawah terasa sering seperti selimut putih yang menenangkan. Suara ayam berkokok, gemericik air irigasi, dan aroma tanah basah setelah hujan. Semuanya terasa seperti pelukan dari masa kecil yang dulu kutinggalkan demi mimpi Jakarta. Di sini, tak ada yang tahu siapa Maya Wijaya. Di sini, aku hanyalah perempuan asing berpakaian compang-camping dengan mata penuh rahasia. Aku mengetuk pintu bambu di ujung jalan setapak, rumah Andi, teman masa kecilku yang dulu sering mengantarkanku pulang dari les mengaji. Ia membuka pintu dengan rambut acak-acakan dan kaos bergambar kode Python yang sudah lusuh. Matanya membelalak. "Maya," bisiknya, seakan melihat hantu. Aku tak menjawab. Aku hanya menatapnya, lalu runtuh ke pelukannya, menangis untuk pertama kalinya sejak malam di pegunungan. Andi tak banyak bicara. Ia membawaku masuk, memberiku baju ganti, secangkir jahe panas, dan selimut tebal. Baru setelah napasku tenang, aku bercerita, semuanya, tentang pesan misterius, rumah tua, rencana pembunuhan, dan kalung emas yang kujadikan umpan. Ia mendengarkan tanpa menyela. Matanya yang biasanya ceria kini gelap, penuh amarah yang tertahan. Hujan rintik-rintik kembali menyapu desa Cigadung. Tapi kali ini aku tak lagi merasakannya sebagai musibah. Bagiku, hujan adalah selubung, pelindung yang menyamarkan langkah, menyembunyikan jejak, dan membersihkan dosa yang belum terjadi. Di dalam rumah kayu Andi yang sederhana, dunia luar seolah berhenti. Yang tersisa hanyalah cahaya biru layar laptop, detak keyboard, dan napas kami yang teratur. Seperti dua bayangan yang bekerja di balik tirai realitas. Andi telah mengubah ruang tamu kecilnya menjadi markas operasi. 3 layar terpasang di dinding, kabel berseliweran seperti urat nadi digital, dan di tengahnya, meja kayu jati yang dulu dipakai ibunya untuk menggiling bumbung, kini menjadi meja komando. Disinilah aku, Maya yang telah mati, mulai menghidupkan kembali keberadaanku. Bukan sebagai manusia, tapi sebagai hantu digital. "Mereka sudah mulai mengklaim asuransi," kata Andi sambil menunjuk layar. Randy mengajukan klaim 2 hari lalu. Dokumen kematian palsu yang kita unggah ke server dinas kependudukan sudah mereka pakai. Aku mendekat, menatap wajah Randy di layar. Foto selfie-nya di Instagram Story, berdiri di depan mobil baru, captionnya, "Hidup harus terus berjalan. Terima kasih atas doanya." Aku hampir tertawa. Doa? Mereka berdoa agar aku benar-benar mati, agar uang miliaran itu cair tanpa gangguan. "Bagaimana dengan Siska?" tanyaku. Suaraku datar. Andi mengklik ikon profilnya. Siska tak mengunggah apa-apa. Tapi di story tertutup yang hanya bisa dilihat teman dekat, ia membagikan video pendek. Dirinya menari di ruang tamu rumah kami di Senopati, memakai gaun malam merah menyala yang dulu kusimpan di lemari utama. Musik slow jam mengalun, dan di akhir video, ia meniup ciuman ke kamera sambil berbisik. Akhirnya, ruang ini milikku. Darahku mendidih. Tapi aku tak menunjukkannya. Aku hanya menatap, mengingat, dan mengarsipkan. "Saatnya kita tanam benih kecurigaan," kataku. Andi mengangguk. Ia telah membuat akun palsu, nama Dani, mantan rekan bisnis Randy yang kabur ke luar negeri setelah skandal investasi bodong. Dari akun itu, kami mengirim pesan ke Siska. "Randy bilang dia akan menyerahkan semuanya ke polisi kalau kau nggak transfer 300 juta hari ini. Dia takut." Katanya, Maya nggak benar-benar mati. 3 jam kemudian, Siska membalas. Panik, marah, penuh tuduhan. "Apa? Dia berani. Aku yang nyuruh dia bunuh Maya. Aku yang atur semuanya."
Kalau dia berani khianatin aku bunuh dia pelan-pelan. Kami menyimpan screenshot itu. Lalu, dari akun berbeda, kali ini menyamar sebagai asuransi jiwa sejahtera, kami mengirim email ke Randy. Kami menemukan kejanggalan dalam dokumen klaim. Tampaknya, ada pihak ketiga yang mengaku terlibat dalam insiden kematian Ibu Maya Wijaya. Mohon konfirmasi, apakah Anda bertindak sendiri atau dibantu seseorang? Respon Randy tak kalah cepat. Ia menelepon customer service, nomor yang Andi sediakan. Suaranya gemetar. Saya nggak tahu apa-apa. Itu semua ide Siska. Dia yang nyuruh saya. Dia yang potong rem mobil. Dia yang pegang pisau waktu di rumah tua. Andi merekam semuanya. Dan aku hanya duduk di sudut gelap, memeluk secangkir kopi pahit, menyaksikan dunia mereka mulai retak dari dalam. 2 minggu berlalu. Jakarta gempar, bukan karena kematianku, tapi karena skandal kecil yang muncul di kalangan elit. Seorang teman dekat Siska tiba-tiba unggah story. Jangan percaya sama yang terlihat polos. Ada yang naik dengan menginjak mayat. Di kolom komentar, nama Randy disebut-sebut. Di grup arisan eksklusif yang dulu ku jadi tuan rumah, ibu-ibu mulai bergosip. Katanya Randy mau nikah lagi, sama adik angkat istrinya sendiri. Gila ya, istri belum dingin kubur, sudah main sama cewek lain. Tapi kok aneh, katanya si adik itu yang ngatur semuanya. Media sosial menjadi medan perang diam-diam. Dan aku, yang dianggap telah tiada, adalah dalang yang tak terlihat. Suatu malam, setelah seharian memantau obrolan mereka, aku duduk di teras rumah Andi, menatap langit berbintang. Desa ini begitu damai. Tak ada pesta mewah, tak ada chandelier, tak ada gaun desainer. Tapi disinilah aku menemukan kekuatan sejati, bukan pada apa yang kulihat di cermin, tapi pada apa yang kumiliki di dalam dada. Kau tahu, kata Andi dari balik pintu, kau bisa berhenti sekarang. Polisi bisa kita libatkan, bukti sudah cukup. Aku menggeleng. Belum cukup, mereka belum merasakan apa yang kurasakan. Mereka masih tidur nyenyak, mengira kemenangan sudah di tangan. Aku menatap bintang paling terang di langit, bintang yang dulu kusebut bintang Maya waktu kecil. Mereka harus mengalami kehancuran yang sama, tapi bukan dari luar, dari dalam. Mereka harus saling menghancurkan sendiri. Andi diam sejenak, lalu tersenyum getir. Kau benar-benar berubah. Iya, jawabku, suaraku tenang. Aku bukan lagi perempuan yang menangis di balkon apartemen mewah. Aku sekarang hantu yang mereka ciptakan sendiri. Dan hantu itu tak akan pergi sampai mereka mengakui dosa mereka di depan dunia. Di kejauhan, suara beduk masjid berkumandang, menandai waktu Isya. Aku berdiri, lalu kembali ke dalam. Karena perang digital baru saja dimulai. Dan aku adalah bayangan yang tak akan pernah mereka lihat datang. Mereka benar-benar mengira kau mati? Tanyanya akhirnya. Untuk sementara, ya. Jawabku, suaraku datar. Tapi aku tak bisa tetap mati selamanya. Aku harus hidup, tapi bukan sebagai Maya yang dulu. Andi mengangguk perlahan. Kalau begitu, kita buat dunia percaya kau benar-benar tiada. Dan kau akan menghilang. Tapi bukan kabur. Kau akan menyerang dari bayangan. Hari-hari berikutnya, kami bekerja seperti pasukan rahasia. Pertama, aku memotong rambutku. Panjang sebahu, lurus, tak ada lagi gelombang lembut yang dulu selalu kusisir dengan minyak kemiri. Aku mewarnainya hitam pekat, lalu menambahkan potongan poni yang menutupi alis, mengubah bentuk wajahku secara drastis. Andi memberiku kacamata bundar tanpa lensa, bukan untuk melihat, tapi untuk mengalihkan fokus dari sorot mataku yang terlalu tajam. Kedua, aku mengubur identitasku. Akun media sosial Maya Wijaya, dengan 87.000 pengikut, foto liburan di Bali, dan testimoni produk kecantikan, kini dipenuhi unggahan berkabung dari keluarga. Andi menciptakan berita palsu. Istri pengusaha properti tewas terseret arus di puncak, foto mobil terjun jurang, kalung emas di tepi sungai, dan saksi mata fiktif yang mengaku melihat tubuhku hanyut. Semua diunggah di forum-forum lokal dan grup WhatsApp arisan Jakarta.
Ketiga, aku belajar. Bukan hanya soal teknologi. Meski Andi mengajariku dasar peretasan, pelacakan GPS, dan penggunaan VPN, tapi juga soal kekuatan fisik. Setiap pagi, aku berlari mengelilingi sawah. Setiap sore, aku latihan bela diri dasar di halaman belakang rumah Andi. Gerakan siku, tendangan lutut, cara mematahkan genggaman tangan. Aku tak ingin membunuh, tapi aku ingin siap jika suatu hari harus melindungi diri. Dan yang paling penting, aku belajar berpikir seperti mereka. Orang jahat tak pernah takut pada kekerasan, kata Andi suatu malam sambil memperbaiki laptop bekas. Mereka takut pada kehilangan kontrol. Jadi, jangan serang tubuh mereka, serang pikiran mereka. Aku mengerti. Selama ini, aku hidup dengan prinsip sabar, tulus, percaya. Tapi prinsip itu hanya berlaku di dunia yang adil. Di dunia Randy dan Siska, prinsip itu adalah kelemahan yang bisa dimanfaatkan. Maka, aku melepasnya. Suatu sore, ketika matahari menyinari padi yang mulai menguning, aku berdiri di depan cermin kecil di kamar Andi. Di sana, tak ada lagi Maya Wijaya, istri setia, sosialita Jakarta, penggemar kebaya sutra. Yang ada hanyalah perempuan asing dengan mata dingin, rambut hitam, dan senyum yang tak pernah sampai ke hati. Aku mengenakan kain sarung sederhana dan kaos lengan panjang, bukan karena miskin, tapi karena aku tak lagi butuh dunia glamor untuk membuktikan nilaiku. Di leherku, tak ada kalung emas, hanya luka gores yang perlahan mengering, tapi justru itulah perhiasanku sekarang. Malam itu, aku menulis surat untuk ibuku, yang entah bagaimana tahu aku masih hidup, dan mengirimnya lewat kurir desa. Isinya hanya 3 kalimat. Aku baik, aku kuat. Jangan khawatir, aku tak akan mati sebelum keadilan datang. Andi menatapku dari ambang pintu. Kau siap? Aku menoleh, lalu mengangguk. Mereka pikir aku lemah karena aku pernah mencintai, kataku pelan. Tapi mereka salah. Cintaku dulu adalah anugerah. Sekarang kebencianku adalah senjata. Dan di bawah langit desa Cigadung yang damai, di antara suara jangkrik dan angin yang membawa aroma melati, aku memulai kehidupan baruku. Bukan sebagai korban, tapi sebagai arsitek balas dendam yang tak terlihat. Kematianku telah direkayasa dengan sempurna. Sekarang, giliran mereka yang akan merasakan ilusi sebelum terjatuh ke dalam jurang kenyataan. Jakarta kini menjadi panggung sandiwara yang paling tragis. Dan aku, dari balik layar di sebuah desa terpencil, adalah dalang yang menarik benangnya satu persatu. Rumah mewah di Senopati yang dulu kusebut Istana Cinta, kini berubah menjadi medan pertempuran tanpa senjata. Hanya kata-kata tajam, tatapan penuh curiga, dan keheningan yang mencekik. Randy dan Siska masih tinggal di bawah satu atap, tapi mereka bukan lagi pasangan. Mereka adalah dua musuh yang terjebak dalam persekongkolan yang mulai runtuh dari dalam. Aku tahu semua itu karena setiap sudut rumah itu, dari kulkas pintar hingga speaker Bluetooth, telah diretas oleh Andi. Kami menyebutnya operasi rumah kaca. Tidak ada yang luput dari pengawasan. Setiap percakapan, setiap gerakan, bahkan setiap kali Siska menyalakan lilin aromaterapi kesukaanku, semuanya terekam. Puncaknya terjadi pada malam Jumat Kliwon, ketika hujan kembali mengguyur Jakarta seperti air mata langit yang tak kunjung kering. Aku duduk di depan layar, headphone menempel di telinga, menyaksikan langsung melalui kamera tersembunyi di ruang makan. Meja marmer yang dulu tempat kami makan malam berdua, dengan lauk opor ayam dan sambal terasi buatan ibuku, kini dipenuhi piring pecah, gelas tumpah, dan wajah-wajah yang penuh kebencian. "Jangan pura-pura kau nggak tahu!" bentak Siska, suaranya melengking, memantul di dinding berlapis wallpaper emas. Ia masih memakai gaun malam, kali ini hitam, ketat, dengan belahan sampai paha. Seakan ia tak pernah berhenti berakting sebagai ratu. Randy duduk di ujung meja, wajahnya pucat, matanya merah. Aku nggak ngerti kenapa polisi tiba-tiba telepon. Aku nggak ngomong apa-apa. Bohong! Siska melempar sendok perak ke arahnya. Kau yang ngasih tahu soal rem mobil. Aku dengar sendiri suaramu waktu kau telepon asuransi. Kau takut, ya?
Takut aku ambil semua uang dan tinggalkan kau. Aku yang takut? Randy berdiri, tubuhnya gemetar. Kau yang ancam aku. Kau yang bilang kalau aku nggak bunuh Maya, kau bunuh aku. Bahkan waktu di rumah tua, kau yang pegang pisau. Kau yang tembak ke arah hutan. Siska tertawa, tawa yang dingin, mengerikan. Aku lakukan itu karena kau lemah. Kau nggak pernah berani ambil keputusan. Tanpa aku, kau masih jadi pegawai kantoran gaji 5 juta. Tapi kau adik angkatnya. Randy memegang dadanya, napasnya tersengal. Maya membesarkan kau seperti anak sendiri. Dia beliin kau tas pertama waktu kau lulus SMA. Dia yang nangis waktu kau demam tinggi. Aku bukan adiknya! Siska berteriak, matanya memerah. Aku pelayannya. Aku bayangan yang selalu di belakang. Kau tahu berapa kali dia bilang, Siska, tolong ambilkan ini, atau Siska, jangan pakai baju itu. Kelihatan murahan. Aku capek jadi boneka kesayangannya. Aku menahan napas. Di layar, Randy terdiam. Lalu, pelan-pelan, ia mengambil ponselnya. Bukan untuk menelepon, tapi untuk membuka galeri. Ia menunjukkan foto lama. Aku dan Siska di Pantai Anyer, waktu Siska berusia 16 tahun. Aku memeluknya dari belakang, memakaikan selendang di pundaknya yang kedinginan. Dia nggak pernah anggap kau boneka, bisik Randy, suaranya parau. Dia anggap kau saudara. Siska menatap foto itu sejenak. Untuk pertama kalinya, ekspresinya goyah. Tapi hanya sesaat. Lalu, dengan kasar, ia merebut ponsel itu dan melemparnya ke lantai. Layar pecah berkeping. Sudah terlambat, Randy, katanya dingin. Maya sudah mati. Dan kita harus saling menjaga mulut. Kalau tidak, ia menarik pistol dari laci meja. Pistol yang dulu kugunakan sebagai properti dekorasi zaman kuliah. Aku nggak akan ragu tembak kau juga. Randy mundur selangkah. Wajahnya penuh teror. Tapi di matanya, ada sesuatu yang baru. Kebencian murni. Malam itu, mereka tidur di kamar terpisah. Pintu dikunci dari dalam. Lampu tak pernah dimatikan. Di desa, aku melepas headphone, lalu menatap Andi. Mereka mulai saling menggigit. Andi mengangguk. Tapi belum cukup. Mereka masih butuh satu pemicu terakhir. Sesuatu yang membuat mereka yakin satu sama lain akan mengkhianati. Aku tersenyum tipis. Kalau begitu, saatnya kita undang mereka kembali ke tempat semuanya dimulai. Aku membuka laptop, lalu mengetik email palsu dari asuransi jiwa sejahtera. Untuk mempercepat proses klaim, mohon hadir bersama di lokasi insiden, Rumah Tua, Puncak, pada tanggal 28 Desember, pukul 19.00. Tim investigasi akan melakukan rekonstruksi akhir. Kami tahu mereka akan datang, karena uang adalah satu-satunya dewa yang mereka sembah sekarang. Dan di rumah tua itu, di bawah chandelier berdebu dan lukisan keluarga yang miring, akhirnya mereka akan saling menghancurkan. Bukan aku yang akan membunuh mereka. Mereka akan melakukannya sendiri. Karena pengkhianatan, seperti api, selalu membakar dari dalam. Udara Desember di Banten terasa lebih segar dari biasanya, seperti alam ikut membersihkan diri menjelang puncak badai yang akan datang. Aku berdiri di depan peta besar yang Andi tempel di dinding kayu. Gambar rumah tua di kaki Gunung Salak, lengkap dengan tanda lokasi kamera tersembunyi, titik akses jaringan, dan rute pelarian. Ini bukan lagi rencana. Ini adalah perangkap yang telah disusun dengan presisi, dibangun dari rasa sakit, kesabaran, dan kecerdasan yang lahir dari kehancuran. Mereka sudah konfirmasi, kata Andi, muncul dari balik tirai kain yang kami pasang sebagai pembatas ruang. Randy balas email tadi pagi, bilang mereka akan datang berdua. Aku mengangguk, tak mengalihkan pandangan dari peta. Tentu saja mereka datang. Bagi mereka, ini bukan undangan, ini tiket ke surga uang. Tapi surga yang mereka bayangkan akan segera berubah menjadi neraka yang mereka ciptakan sendiri. Sejak tadi pagi, Andi dan aku telah mempersiapkan segalanya. Dengan bantuan sistem rumah pintar yang dulu dipasang Randy, sistem yang kini sepenuhnya di bawah kendali kami mengaktifkan kembali seluruh perangkat di rumah tua itu. Kamera pengintai di setiap sudut,
mikrofon di lampu gantung, bahkan sensor gerak di pintu kayu yang sudah keropos. Semuanya terhubung ke server pribadi Andi, lalu dialihkan ke akun Instagram Randy yang telah kami ambil alih. Kita siarkan langsung, kataku. Langsung ke 87.000 pengikutnya. Dunia harus melihat siapa mereka sebenarnya. Andi menatapku. Kau yakin? Kalau mereka sadar mereka bisa lari. Atau mereka bisa membunuh satu sama lain lebih cepat. Potongku, suaraku tenang. Biarkan, aku tak butuh mereka hidup. Aku butuh kebenaran terungkap, biar dunia yang jadi saksi. Hari yang ditentukan tiba. Aku dan Andi berangkat lebih awal, menyusup ke rumah tua lewat jalur hutan yang hanya kami berdua yang tahu. Kami bersembunyi di ruang bawah tanah, bekas gudang penyimpanan kopi zaman Belanda, yang kini kami sulap menjadi ruang kontrol mini. Layar kecil menampilkan seluruh sudut rumah. Di luar, langit mendung. Angin berhembus pelan, membawa aroma tanah basah dan daun jati yang gugur. Pukul 18.45, lampu depan Rolls-Royce menyala di jalan setapak. Mereka datang. Randy keluar pertama. Jas hujan hitam, wajah lelah, matanya cekung seperti orang yang tak tidur berhari-hari. Di belakangnya Siska melangkah anggun dalam gaun malam ungu gelap, sepatu heelsnya tenggelam di lumpur. Tapi ia tak peduli. Ia membawa tas clutch emas. Tas yang dulu kuberikan padanya di ulang tahun ke-25, sebagai hadiah kakak untuk adik. Aku hampir muntah melihatnya. Mereka masuk tanpa berkata apa-apa. Rumah tua itu menyambut mereka dengan derit pintu dan debu yang beterbangan. Siska langsung menuju ruang tamu, menyalakan lampu utama. Chandelier kristal yang dulu kubeli dari lelang Belanda berkedip redup, memantulkan bayangan mereka yang retak. Tempat ini bau mayat, gumamnya, sambil menutup hidung. Randy tak menjawab. Ia duduk di sofa, memandangi lukisan keluarga di dinding. Foto aku, Siska, dan orang tua angkat kami, tersenyum di bawah pohon mangga. Foto itu kini miring, debu menutupi wajahku. Tepat pukul 19 Maret, suara speaker rumah pintar tiba-tiba menyala. Suara perempuan sintetis yang kusam, seperti hantu modern. Selamat datang Randy dan Siska. Terima kasih telah hadir untuk sesi klarifikasi akhir. Silakan duduk di ruang tamu. Tim investigasi akan segera bergabung. Mereka saling menatap, bingung, lalu curiga. Tim investigasi? Tapi nggak ada orang di luar, kata Randy. Suaranya gugup. Siska mengernyit. Aneh, aku nggak lihat mobil lain. Di ruang bawah tanah, aku menekan tombol. Lampu di seluruh rumah berkedip 3 kali. Lalu mati. Hanya chandelier yang tetap menyala, redup seperti nyala lilin kematian. Lalu, dari speaker tersembunyi di langit-langit, terdengar suara yang membuat mereka membeku. Kalian pikir aku mati, ya? Itu suaraku. Tapi bukan rekaman. Ini suara langsung, yang kubicarakan dari ruang bawah tanah, disiarkan lewat sistem audio rumah pintar. Randy berdiri tergagap. Maya? Siska memucat, tapi cepat menyembunyikan keterkejutannya. Itu trik. Pasti Randy yang atur ini. Bukan aku, Randy berteriak, lalu berlari ke arah speaker. Maya, kalau kau masih hidup keluar. Aku nggak tahu apa-apa. Siska yang... Diam! Siska menarik pistol dari tasnya, lagi. Kau yang jual aku ya? Kau yang rekam semua ini? Bukan aku. Dor! Tembakan menggema di ruang tamu. Peluru menghantam vas bunga di samping kepala Randy. Pecahan porselen beterbangan. Di layar, aku melihat Randy jatuh terduduk, wajahnya penuh teror. Siska menatapnya dengan mata dingin, tapi juga ketakutan. Karena kini ia tahu, Maya masih hidup, dan Maya tahu semuanya. Kalau kau mau selamat, bisik Siska pada Randy, kau harus bunuh aku sekarang. Atau, aku yang bunuh kau. Tapi sebelum Randy bisa menjawab, suara speaker berbunyi lagi. Kali ini, memutar ulang rekaman Siska di malam pembunuhan. Aku yang nyuruh dia bunuh Maya. Aku yang atur semuanya. Kalau dia berani khianatin aku bunuh dia pelan-pelan. Randy membelalak. Itu suaramu. Siska menggertakkan gigi.
Kau yang rekam ini. Kau yang... Tidak. Randy berdiri, wajahnya berubah menjadi marah. Kau yang gila. Kau yang hancurin hidupku. Kau yang... Ia menubruk Siska. Mereka bergulat di lantai marmer. Dua orang yang dulu berbagi ranjang, kini saling mencakar, meninju, saling menuduh. Siska menjatuhkan pistol. Randy meraihnya, tapi ragu. Di luar, awan gelap mulai menghitam, petir menyambar, dan di ruang bawah tanah, aku menekan satu tombol terakhir. Live streaming dimulai. Layar Instagram Randy, yang kini menampilkan judul Klarifikasi Terakhir, Kasus Maya Wijaya, langsung dibanjiri ribuan penonton. Komentar berhamburan. Astaga, itu Siska? Mereka bunuh Maya? Langsung lapor polisi. Aku menatap layar, lalu berbisik pelan. Untuk pertama kalinya dalam berbulan-bulan, suaraku bergetar. Ini untukmu, Ibu. Ini untukku. Dan ini untuk setiap perempuan yang pernah dibunuh pelan-pelan oleh cinta yang palsu. Di atas sana, di ruang tamu yang dulu penuh tawa, dua pembunuh saling menghancurkan, tanpa sadar bahwa seluruh dunia sedang menyaksikan pengakuan mereka. Pancingan terakhir telah dilempar. Dan ikan besar itu telah menggigit umpan dengan rakus. Badai tiba tepat saat kebenaran meledak. Petir menyambar langit dengan dentuman yang mengguncang dinding rumah tua, seakan alam ikut marah atas dosa yang telah lama disembunyikan. Di ruang tamu, Randy dan Siska terjatuh berantakan di lantai marmer. Napas mereka kasar, wajah penuh luka gores, pakaian compang-camping. Pistol tergeletak di antara mereka, seperti simbol kekuasaan yang kini tak lagi berarti. Tapi yang lebih mengerikan bukanlah kekerasan fisik itu, melainkan kenyataan yang akhirnya meledak dari mulut Siska. Kau pikir aku mau ini? Teriaknya, suaranya parau, matanya berkilat liar di bawah cahaya chandelier yang berkedip-kedip. Aku dipaksa. Waktu itu, kau bawa aku ke klub malam di Senayan. Kau bilang aku harus melayani investor. Aku menolak, dan kau pukul aku sampai pingsan. Randy terdiam, wajahnya pucat pasi. Kau lupa ya? Siska tertawa getir, air matanya bercampur dengan lipstik yang luntur. Tapi aku nggak lupa. Setiap malam, aku mimpiin wajahmu waktu kau dorong aku ke kamar itu. Dan Maya, Kak Maya malah bilang, Siska, jangan marahin Mas Randy. Dia lagi stres. Ia menatap lukisan keluarga di dinding, lalu menghempaskan tubuhnya ke sofa, terisak. Tapi hanya sesaat. Lalu matanya kembali tajam. Jadi ya, aku balas. Aku balas dengan caraku sendiri. Aku bikin kau jatuh cinta padaku. Aku bikin kau percaya aku lemah. Dan saat kau terjebak utang, aku bisikan satu kata. Bunuh dia. Randy menggeleng, tapi tak membantah. Ia tahu itu benar. Tapi aku nggak mau bunuh Maya. Protesnya lemah. Aku cinta dia. Cinta? Siska mengejek. Kau cinta uangnya, kau cinta citranya, kau cinta dunia yang dia bangun buat kau, tapi kau nggak pernah cinta dirinya. Di ruang bawah tanah, aku menutup mata. Setiap kata Siska menusuk, bukan karena pahit, tapi karena jujur. Ya, Randy tak pernah benar-benar mencintaiku. Ia mencintai cermin yang kulihatkan padanya. Suami sempurna, pengusaha sukses, pria idaman. Dan ketika cermin itu retak, ia memilih menghancurkanku, bukan memperbaikinya. Tiba-tiba, Randy berdiri. Ia berjalan perlahan ke arah lukisan keluarga, lalu menurunkannya dari dinding. Di balik bingkai kayu tua, ia menemukan sesuatu, amplop coklat, tersegel rapat. Apa ini? Gumamnya. Siska mencoba merebut, tapi Randy menariknya menjauh. Ia membuka amplop itu dan mengeluarkan surat wasiat. Ini tulisan Maya, katanya, suaranya bergetar. Dia meninggalkan seluruh hartanya, termasuk rumah ini, untukmu, Siska. Tanggalnya, seminggu sebelum insiden itu. Siska terdiam, matanya membelalak. Apa? Dia tahu, bisik Randy, menatap Siska dengan tatapan campuran ngeri dan nyesal. Dia tahu kau butuh tempat. Dia tahu kau tak punya siapa-siapa. Jadi dia berikan semuanya padamu.
bahkan sebelum kita berencana membunuhnya. Siska jatuh berlutut. Tangannya gemetar memegang surat itu. Air matanya jatuh. Bukan air mata kepura-puraan, tapi air mata seorang anak yang akhirnya menyadari betapa ia menghancurkan satu-satunya orang yang benar-benar mencintainya. Tidak, desisnya. Tidak. Kak Maya. Tapi penyesalan datang terlambat. Karena di saat itulah Randy, dorongan ego, rasa bersalah dan keputusasaan mengambil pistol dari lantai. Kalau kau nggak pernah datang ke hidup kami, katanya, suaranya datar. Maya masih hidup, aku masih punya segalanya. Siska menatapnya, lalu tersenyum. Senyum yang pahit hampa. Kau masih bodoh, Randy. Kau pikir kau menang? Kau udah kalah sejak kau pilih uang daripada cinta. Randy menarik pelatuk. Tapi Siska lebih cepat. Ia menangkis lengan Randy, lalu menusuknya dengan pecahan vas porselen yang tajam, tepat di perut. Randy mengerang, tubuhnya jatuh terguling. Darah merembes di lantai marmer, bercampur dengan debu dan air hujan yang masuk dari jendela terbuka. Siska berdiri, napasnya kasar. Ia menatap tubuh Randy yang merintih, lalu menoleh ke arah kamera tersembunyi di sudut langit-langit, seakan tahu aku sedang menonton. Kak Maya, bisiknya, suaranya pecah. Maafkan aku. Lalu ia mengambil pistol itu, mengarahkannya ke kepala Randy, dan menekan pelatuk. Dor, satu tembakan, satu nyawa melayang, satu dosa yang tak termaafkan. Di layar Instagram, jumlah penonton live melonjak ke 200.000. Komentar membanjir. Seseorang melaporkan ke polisi. Nomor darurat dihubungi. Dan dari jauh, suara sirene mulai terdengar. Sayup-sayup, tapi pasti. Aku menatap layar, lalu berdiri perlahan. Ini akhirnya, kataku pada Andi. Ia mengangguk, wajahnya serius. Polisi akan tiba dalam 15 menit. Kau harus pergi sebelum mereka melihatmu. Aku tak menjawab. Aku hanya menatap Siska yang kini duduk di lantai, memeluk tubuh Randy, menangis seperti anak kecil yang kehilangan ibunya. Di bawah lampu gantung yang redup, pengakuan itu telah terucap, bukan di pengadilan, tapi di depan seluruh dunia. Dan keadilan akhirnya datang. Bukan dari hukum, tapi dari dosa yang saling memakan. Aku mematikan layar, lalu berjalan keluar dari ruang bawah tanah, masuk ke hujan yang tak kunjung reda. Karena malam ini, aku bukan hantu lagi. Aku adalah saksi. Dan saksi tak perlu bersembunyi. Ia hanya perlu bersaksi. Sirene polisi memecah kesunyian pegunungan seperti jeritan keadilan yang terlambat. Tapi tetap datang. Lampu biru merah berkedip di antara kabut, memantul di genangan air hujan yang masih menutupi halaman rumah tua. Aku berdiri di balik semak belukar, mengenakan jas hujan hitam pinjaman dari tetangga Andi. Wajahku tersembunyi di balik tudung. Tak ada yang mengenaliku. Tak ada yang menoleh. Bagi dunia, Maya Wijaya sudah mati. Tapi malam ini, aku hidup dan aku menyaksikan. Pasukan Brimob turun dari mobil, senjata siap, suara radio berderak. Mereka menyerbu pintu depan, menemukan Siska masih duduk di lantai ruang tamu, memeluk jenazah Randy, pistol tergeletak di sisinya. Ia tak melawan. Ia hanya menatap kosong ke arah chandelier yang kini redup, seakan menunggu hukuman yang layak. Angkat tanganmu, jangan bergerak, teriak seorang perwira. Siska perlahan mengangkat tangannya, lalu menunjuk ke arah kamera tersembunyi di sudut langit-langit. Rekamannya masih jalan, bisiknya. Semuanya sudah dilihat dunia. Polisi bingung sejenak, hingga salah satu dari mereka melihat ponsel Randy yang masih menyala di meja. Layar Instagram masih menampilkan live stream dengan 247 penonton, dan ribuan komentar yang terus mengalir. Ini semua nyata, langsung tangkap mereka. Maya Wijaya nggak bersalah, mereka bunuh dia. Siska yang ngatur semua, cek chatnya. Seorang polisi mengambil ponsel itu, lalu menghubungi komandan. Dalam hitungan menit, fakta menyebar. Bukan hanya pembunuhan, tapi konspirasi, penipuan asuransi, dan pengkhianatan yang direkam oleh korban yang telah mati. Siska ditangkap tanpa perlawanan.
Ia hanya berkata satu kalimat sebelum dimasukkan ke mobil tahanan. Katakan pada Kak Maya, aku minta maaf, tapi aku tahu, dia nggak akan pernah memaafkan aku. Aku menunduk. Tidak, Siska, aku tidak memaafkanmu, tapi aku juga tidak membencimu lagi. Karena kebencianku telah habis, terbakar habis oleh api keadilan yang akhirnya menyala. Esok harinya, Jakarta gempar. Berita utama di semua stasiun televisi. Pengusaha tentram tersangka pembunuhan istri sendiri. Rekaman live bongkar konspirasi mutili dana asuransi. Foto Siska dengan gaun malam compang-camping dan riasan luntur menjadi sampul majalah Gatra dan Tempo. Video rekaman itu diputar berulang-ulang, dikaji oleh pakar hukum, psikolog, bahkan ulama. Masyarakat marah. Netizen menggalang donasi untuk keluarga Maya, dan di tengah semua itu, aku tetap diam. Tapi diam bukan berarti menghilang. Aku kembali ke desa Cigadung, tapi kali ini bukan sebagai pengungsi. Aku datang sebagai perempuan yang telah melewati neraka dan kembali dengan jiwanya utuh, meski terluka. Andi menyambutku dengan secangkir kopi tubruk dan senyum lega. Kau melakukannya, katanya. Kau membuat mereka jatuh tanpa menodai tanganmu sendiri. Aku mengangguk. Karena keadilan sejati bukan soal balas dendam, tapi soal kebenaran yang tak bisa disembunyikan. Di hari ketiga setelah penangkapan, aku menerima surat dari kejaksaan. Mereka menemukan surat wasiat palsu yang dibuat Randy, yang menyatakan aku meninggalkan semua hartaku untuknya. Tapi mereka juga menemukan surat asli yang kusembunyikan di balik lukisan. Hartaku kuserahkan untuk mendirikan rumah singgah bagi perempuan korban kekerasan domestik di Jawa Tengah. Nama rumah itu, Rumah Maya. Malam itu, aku berjalan ke puncak bukit kecil di desa, tempat aku bisa melihat bintang tanpa gangguan cahaya kota. Aku mengeluarkan kalung emas yang dulu kujadikan umpan, yang kembali kudapatkan setelah polisi mengamankannya sebagai barang bukti. Aku memegangnya sebentar, lalu melemparkannya ke sungai kecil di bawah sana. Bukan karena benci, tapi karena aku tak lagi butuh simbol cinta yang palsu. Aku menatap langit. Dan untuk pertama kalinya dalam setahun, aku merasa damai. Karena malam ini, aku tak lagi dihakimi oleh suami, adik angkat, atau masyarakat. Hakimku adalah dunia. Dan dunia telah menjatuhkan vonisnya. Keadilan telah datang. Bukan dengan pedang, tapi dengan kebenaran yang disiarkan langsung ke 200.000 pasang mata. Dan di tengah hening malam itu, aku tahu. Hidupku belum berakhir. Ia baru saja dimulai, lagi. Pagi di desa Cigadung selalu dimulai dengan suara kokok ayam, gemericik air irigasi, dan wangi kopi tubruk yang direbus di atas kompor tanah. Tidak ada klakson mobil, tidak ada notifikasi ponsel, tidak ada arisan ibu-ibu yang memamerkan tas terbaru. Di sini, waktu berjalan pelan, seperti aliran sungai yang tak pernah terburu-buru mencapai laut. Aku duduk di teras rumah kayu ibuku, mengenakan kain sarung batik motif parang. Motif yang dulu kubenci karena dianggap terlalu keras untuk perempuan. Tapi sekarang aku memeluknya. Karena parang bukan hanya senjata, ia juga simbol keteguhan. Dan setelah semua yang kulalui, aku layak mengenakannya. Di pelupuk mata, aku melihat ibuku berjalan perlahan dari dapur, membawa 2 cangkir teh jahe. Tubuhnya renta, rambutnya putih, tapi matanya masih tajam. Seperti dulu, waktu ia mengajariku bahwa perempuan Jawa tak perlu berteriak untuk didengar. Kau diam saja sejak tadi, katanya, duduk di sampingku. Aku tersenyum. Aku sedang menikmati keheningan. Ibu mengangguk. Ia tahu. Ia selalu tahu. Sejak suratku tiba di tangannya, ketika dunia mengira aku mati, ia tak pernah bertanya bagaimana aku selamat. Ia hanya mengirim pesan itu. Pergi ke Banten, cari Andi. Karena dalam diam, ia percaya aku akan menemukan jalan pulang. Rumah Maya sudah selesai dibangun, ujarku pelan. Minggu depan 5 perempuan pertama akan tinggal di sana. Semuanya korban kekerasan dalam rumah tangga. Ada yang kakinya patah, ada yang masih trauma bicara,
Tapi mereka datang. Mereka berani. Ibu menepuk punggungku, gerakan sederhana yang dulu kurasakan setiap kali aku jatuh dari sepeda. Kau tak hanya selamat, nak. Kau jadi pelita. Aku menunduk. Air mataku jatuh ke dalam cangkir. Bukan air mata sedih, tapi air mata yang lahir dari kelegaan. Karena setelah semua pengkhianatan, aku menemukan sesuatu yang lebih berharga daripada cinta. Tujuan. Beberapa minggu kemudian, aku berdiri di depan gedung kecil berdinding putih di pinggiran kota, Magelang, bekas rumah warisan orang tua angkatku yang kubiayai renovasinya dengan sisa dana asuransi yang akhirnya dikembalikan kepadaku. Di atas pintu, papan kayu bertuliskan, Rumah Maya. Tempat perempuan kembali menjadi manusia. Di dalam, ruang tamu sederhana dihiasi kain tenun dari berbagai daerah, Sumatera, NTT, Bali. Hadiah dari perempuan-perempuan yang dulu kuterima lewat donasi daring. Di dinding, ada foto kecilku dan Siska waktu kecil, bermain di halaman rumah tua. Aku tak menghapusnya, karena luka yang disembunyikan tak pernah sembuh. Tapi luka yang diakui bisa jadi pelajaran. Salah satu penghuni, perempuan muda bernama Dini, datang menghampiriku, memeluk erat. Terima kasih, Mbak Maya. Di sini, aku pertama kali merasa aman sejak 5 tahun. Aku membalas pelukannya. Kau nggak sendiri lagi, Dini. Di sini kita semua saudara. Malam itu, setelah semua penghuni tidur, aku duduk di meja kayu tua. Meja yang dulu kupakai menulis surat cinta untuk Randy, dan membuka laptop. Di layar, ada naskah buku yang kuberi judul, Aku Tak Mati, Aku Hanya Berhenti Percaya. Buku itu bukan tentang balas dendam, bukan tentang kejahatan Randy atau kekejaman Siska, tapi tentang perempuan yang kehilangan dirinya dalam cinta, lalu menemukannya kembali di tengah hutan, di bawah hujan, dan di pelukan ibu yang tak pernah berhenti menunggu. Aku menulis satu kalimat terakhir malam itu. Jangan biarkan cinta membuatmu lupa, kau adalah rumahmu sendiri. Esok pagi, naskah itu kukirim ke penerbit, bukan untuk menjadi bestseller, tapi agar ada perempuan di suatu pelosok Indonesia yang membacanya dan memutuskan untuk tidak melompat ke jurang, tapi berbalik arah menuju dirinya sendiri. Beberapa bulan kemudian, di hari yang cerah, aku berjalan menyusuri sawah bersama ibuku.